Kalian punya Netflix tapi dianggurin Netflixnya. Lah bang, gue bingung bang mau nonton apa di Netflix. Ya gue udah bayar mahal-mahal per bulan, kagak bajak-bajakan, tapi gue nggak tahu nih mau nonton apa. Nah ini waktunya kalian menonton video ini, karena di sini bakal gue saranin kalian series-series Netflix terbaik menurut Ngelantur. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Sekui nonton, skip blow on. Kembali lagi di segmen nyari ngelantur rekomendasi. Oke, di episode nyari ya kali ini gue pengen merekomendasi kalian semua series. Biasanya gue bahas film-film, kayak kita belum pernah ya series sama kayaknya kita nyari selalu film kan ya. Nah ini di sini kita bakal membahas sebuah ya series-series terbaik yang ada di platform streaming Netflix, bukan series-series originalnya ya. Jadi bisa aja ini series dari produksi lain tapi ada di Netflix untuk saat ini, untuk video ini dibuat ya. Jangan sampai ketika kalian nonton, lah bang kalian komen nih, bang kok gue liat Netflix isinya wibu semua bang, anime semua. Tahunnya 2049. Lucu gitu ya. Ya bisa aja kan 2049 Netflix wah udah bangkrut ya, isinya anime semua, lakunya anime semua. Ya tapi ya ini lihat dulu tahunnya bro ya. Ini di 2023 ya, untuk bulan ini di September sih streaming series-series ini masih ada di Netflix. Jadi kalau kalian punya Netflix bisa langsung kalian cek habis kalian nonton video ini. Oke, langsung aja ya seperti biasa kita balik ke format top 3 dan seperti biasa nanti bakal gue kasih honorable mentions. Dan kita langsung maju aja di peringkat 3. Gua taruh Una Martina Misonal Zato. Oh bella ciao, bella ciao, bella. Ila Money Heist aka La Casa de Papelo ya. Nggak ada lo-nya sih, itu biar kayak sok-sok Spanyol aja. Ya, siapa yang nggak tahu series ini yang sudah bertahun-tahun masih banyak banget fansnya. Sangat-sangat ikonik, trending banget di masanya. Bahkan kalau mau ngomongin yang trending-trending kan series kayak model Game of Thrones ya. Itu yang gila banget. Menurut gua ini pada masanya tuh mengalahkan Game of Thrones menurut gua. Di saat itu ya, orang-orang saking gilanya sama Money Heist. Padahal kalau kalian yang belum tahu, Money Heist ini pada awalnya ya, itu kagak ada yang beli pak. Ya, maksudnya kagak ada yang nonton. Nggak laku sama sekali di Spanyol. Ya, dalam bahasa Spanyol. Nah, terus Netflix ngeliat, nengok, ini kayaknya ada potensi nih series. Ya, dan kayaknya menurut dia permasalahan mungkin di editannya kayaknya. Terus diedit sama Netflix, dibuat dari La Casa de Papel, dibilang jadi Money Heist, dan langsung booming gila-gilaan. Langsung gokil banget. Ya maksudnya kayak jujur aja gue sendiri tuh pada awalnya kayak nggak tertarik sama sekali nonton series dengan dubbing Spanyol. Bukan dubbing ya, maksudnya emang orangnya Spanyol kan. Gitu, jadi kayak bahasa Spanyol kayak agak asing gitu pada awalnya. Dan pas gue nonton, lama-lama gue tagihan dengan bahasa Spanyol kayaknya enak gitu ya. La puta da ama ya, La puta ama itu bahasanya si Nairobi. Gue selalu inget dia selalu ngomong kayak gitu, selalu teriak kayak gitu. Adios amigos, itu bahasa-bahasa yang sampai sekarang gue nyangkut di kepala gue nih. Ya kayak kemarin gue ngomong apa? Gue cana. Itu kan kalau Korea ini kalau kapun kapa itu udah selalu di kepala gue nih. Ni hao man. Ya itu maksudnya ini kalau ini nih Spanyol nih, dan gue juga suka banget jujur. Banyak orang yang pakai dubbing, gue nggak terbiasa dengan bahasa Spanyol, pusing. Biasa pakai dubbing Inggris, jelek banget pakai dubbing Inggris, jelek banget kan. Mending lo aslinya pakai Meksiko. Iya, mending langsung aslinya pakai bahasa Spanyol aja. Dan yang gue suka dari si Money Heist ini sebenarnya bukan sekedar hype doang, memang hype keren, ikonik banget, kostum-kostumnya merah gitu dengan topeng Salvador Dali, ya pelukis asal Spanyol, menarik dan gak ada yang kepikiran, maksudnya di saat itu tuh kayak unik lah, ya makanya bisa booming gila-gilaan. Dan yang sebenarnya gue suka itu sebenarnya kayak apa filosofi dibalik series Money Heist ini, ya filosofi pemikiran dari si
Profesor ya, El Profesor. Nah itu dia sebenarnya bisa dibilang kayak Robin Hood-nya modern gitu. Cerita Robin Hood, cerita rakyat Inggris yang dia suka nyuri-nyuri duit dari orang kaya, dibagi-bagikan pada orang miskin, dimodernisasikan ke ini. Jadi bilang jadi kayak dia ngambil ya take over gedungnya Royal Mint of Spain, dia cetak uang sebanyak, dia bukan nyuri sebenarnya, dia cetak duit sebanyak-banyaknya dan ya dia bilang kan mau dibagiin nih ke rakyat yang seharusnya uang rakyat gitu loh ya. Harusnya ya balik lagi karena orang kapitalis ini gerakan bisa dibilang Money Heist ini adalah gerakan anti kapitalisme ya. Orang-orang kapitalis ya duit apalagi korupsinya mungkin gila-gilaan tuh di Spanyol ya. Kalau di sini sudahlah ya. Cuma ya inilah salah satu caranya si Profesor, meskipun bisa bilang salah sih ya. Salah ya, bisa dibilang dia bukan orang baik juga. Ya. Tapi ya dia bisa dibilang resistance, makanya kita nyanyiin lagu Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ya itu resistance, itu lagu yang dinyanyikan udah dari sejak zaman ya pertama kali dinyanyikan tuh ya pas zaman-zamannya resistance Italia di zaman Perang Dunia Kedua. Jadi kalau kalian nggak tahu di saat itu pas Perang Dunia Kedua, pemimpin Italia, ayo kita tes ya ilmu sejarah kalian, anak IPS ini berkumpul ya. Siapa pemimpin Italia pada zaman Perang Dunia Kedua ya? Benito Mussolini. Dia adalah seorang teman Hitler yang ya mungkin kalian lebih tahunya Hitler ya. Tapi mereka berdua mempunyai konsep pemikiran ideologi yang sama, yaitu fasisme. Ya, makanya mereka bikin blok lawan sekutu pas Perang Dunia II gitu. Nah, karena itu rakyat Italia banyak yang gak setuju sama si Mussolini, nyanyi nih Bella Ciao, Bella Ciao gitu. Dan diadaptasi ke Money Heist ini menurut gue sangat-sangat relevan banget. Ditambah lagi apa yang gue suka, karakternya ini yang paling penting sebenarnya dari series ini. Ya nggak? Setuju nggak? Sebenarnya kalau mau ngomongin cerita ya seru sih, tapi maksudnya banyak yang lebih. Tapi kenapa kita bisa into banget sama series ini? Karena karakternya kita bener-bener deeply masuk ke point of view-nya mereka. Kita lihat grup mereka itu satu tim itu kayak istilahnya kalau di game MOBA ya, isinya ada ini kan, ada apa namanya role ya, ada role-nya, ada mage, ada archer ya, marksman. Udah dulu pas gue masih bocil ya, gue mainnya Gusion, jangan salah kali ya. Tapi ya itu, mereka punya role masing-masing dan bisa bilang Tokyo, dan mereka pakai nama dari kota-kota, ibu kota dari setiap negara. Tokyo ibu kota Jepang, ada Berlin ibu kota Jerman gitu ya, ada Helsinki, Oslo, macam-macam, ada Moskow, dan mereka punya skill keahlian yang berbeda-beda. Kalau misalnya kayak Tokyo itu ahli bacot sih. Kagak ada ahli. Nah, tapi Tokyo sumpah itu paling bebal sih itu karakter. Jadi kayak masing-masing punya karakter yang unik. Si Tokyo orangnya kayak nggak mau dikasih tahu. Kalau si Rio kayak masih bocil anak SMP gitu ya, yang kerjanya nerd banget masalah komputer. Dia kan IT bagiannya. Ada juga misalnya si Moskow yang tukang gali ya kan. Denver anaknya yang suka gebuk-gebukin orang fighting. Jadi mereka masing-masing punya keahlian sendiri. Dan tentu saja ketuanya si Profesor yang mempunyai IQ luar biasa gila. Dan itu juga jadi salah satu daya tarik dari series ini. Dan gue yakin banyak dari kalian yang bang lu overrated banget bang Money Heist, masa di top 3 bang? Anda salah ya. Banyak yang compare kalau misalnya Money Heist, kenapa overrated? Karena lu belum nonton Prison Break. Jangan salah, gue juga nonton Prison Break. Enak aja lu. Prison Break memang gue setuju karakter utamanya Michael Scofield, gue setuju dia lebih jenius dari Profesor. Memang orang bilang Profesor, lu belum lihat Michael Scofield. Tapi kalau ngomongin cerita, Prison Break itu season 1 sama 2 bagus. 3, 4 udah. Money Heist memang penurunan di season 3, 4, 5 agak diperlambat, tapi menurut gua tetap gila itu jantung udah gila ya. Banyak adegan-adegan yang kita trigger ya kan. Kita trigger kayak aduh dia please jangan begitu gitu ya. Ada kan banyak adegan.
apalagi gara-gara tambahan beberapa karakter yang kayak mau kita kata-katain, mau kita bully gitu. Kayak si Arthur itu si bangsat. Ya, si Arthur itu ini tuh orang tukang bohong, tukang manipulasi. Ya, sumber masalah dia, Pak. Kalau gak ada dia itu kayaknya aman-aman aja deh. Sumpah si Arthur itu. Tapi justru itu yang bisa bikin gua lumayan jadi tertarik kan. Jadi kita kalian juga pas nonton jadinya gregetan kan. Namanya juga drama gitu ya. Ya series harus ada tuh karakter-karakter gitu. Kayak misalnya kemarin kasihan banget tuh karakter si US Agent, kalau kalian nggak tahu, di seriesnya Falcon and Winter Soldier MCU punya. Itu ada satu karakter yang namanya si yaitu si US Agent ini itu di Captain America yang baru seolah-olah kan di Captain America. Tapi orang pada benci si Wyatt Russell. Nah, bencinya sampai ke dunia nyata, Pak. Sampai dibully di Instagram, mau ngasih di sosmed. Kasian banget gila si Wyatt Russell. Padahal gara-gara apa? Gara-gara si Wyatt Russell ini adalah ya kesannya di series itu bangsat banget gitu. Kita lihat Captain America si Steve Rogers yang dulu, kan kayak baik banget gitu. Ini anjing kok jadi kayak gini, sok-sokan banget, song batu, langsung dibully ke aktor aslinya. Ya jangan kayak gitu juga. Cuman ya maksudnya si Arthur itu tuh memang gila sih. Gue jadi kesan tersendiri lah. Dan series ini unik itu gak segan-segan membunuh karakternya, Pak. Gila lu. Nairobi, karakter yang sangat dicintai para Money Heist di seluruh dunia ya, fans-fans Money Heist, dibunuh, di headshot lagi. Nairobi, iya dia kameramen gue nggak nonton season yang terakhirnya dia dibunuh di headshot. Padahal Nairobi lu lumayan ini kan, kayak ini karakter yang bener baik lah gitu, mengayomi lah, bukan yang kayak bangsat kayak si Tokyo, bukan kayak bocil kayak si Rio, tapi ya ini kayak oke lah gitu Nairobi. Terus Berlin mengorbankan diri di season 2 gitu ya pas mereka mau keluar, dan mau dibikin spin-off-nya nanti kita lihat lagi di series Berlin gitu. Ya secara overall Money Heist itu series yang menegangkan, seru, ikonik, dan kaya akan ya dramanya itu, apalagi profesor pasti kejar-kejar harus kucing-kucingan sama si Raquel. Bayangin lo, kepala detektifnya lawan ininya mastermind ya, kayak anjing, kayak kita gregetan kan, ini loh, ini pacar lu tuh si bangsat ini. Tapi justru kita malah dukungnya di side-nya ini profesor kan. Gue yakin semua, gue berani jamin deh, nggak mungkin ada yang dukung polisinya. Pasti itu, kenapa? Karena kita dibawa perspektifnya si ini, kayak ini maksudnya apa, kenapa mereka punya personal masing-masing, mereka punya sifat yang baik masing-masing. Jadi kayak ya sejahat-jahatnya si ini masih ada sifat baiknya dikasih lihat juga. Ya kita jadi into banget sama si geng Money Heist ini gitu. Jadi ya kita bener-bener cinta banget lah. Jadi kayak bahkan ketika series selesai jadi kita kayak udah selesai gitu ya. Oke, itu aja dari Money Heist. Dan kita lanjut lagi ke peringkat 2. Ya, peringkat 2 gua taruh satu-satunya series Jepang yang gua taruh di list ini, yaitu Alice in Borderland. Gila, ini sebuah series adaptasi dari manga, dan kemarin baru aja beritanya mau dibikin season 3. Waduh, nanti ya. Kemarin gua udah sempat bahas di Ngedate. Kalian tonton dulu nih, Ngedate, pembahasan mengenai kira-kira teorinya seperti apa sih? Apakah nggak setuju, teorinya seperti apa, Joker itu siapa? Nanti gue jelasin semua di Ngedate. Kalian cek video ini ya. Nah, gue pengen kasih tahu kenapa ini masuk di top 3 bahkan di top 2, Pak, Alice in Borderland. Yes, pertama, salah satu series yang bisa bilang kategori parameter series yang bagus adalah kita bisa mengalami apa yang dialami oleh karakternya. Jadi ketika kita lihat karakter utama di sini kan siapa? Arisu sama Usagi bisa kita bilang ya, si cowok cewek ini pasangan yang gue cukup cute ya. Cute gak sih? Lu bilang cute kan? Lumayan ya? Lumayan, meskipun tidak se-cute si Bongseo sama Huisu. Tapi ini lumayan. Jadi apalagi masih dalam masa tegang-tegang gitu ya. Jadi kalau kalian nggak tahu nih, sinopsis singkatnya gue kasih tahu. Mereka ini ditempatkan di satu game, satu arena yang sangat-sangat luas ya. Dari awal, jadi si Arisu atau karakter utama kita, dia punya temen awal-awalnya semua normal di jalanan di Shibuya gitu, di kota Shibuya, tapi tiba-tiba bangun-bangun udah di ini ya, di dunia antah berantah. Tiba-tiba mereka harus ikut game ini ada beberapa game mereka harus ikutin demi apa? Perpanjang visa. Jadi kalau lu nggak ikut main game ini, visa lu lama-lama habis, lu dilasar dari atas, Pak. Anjay, gila itu. Deng. Wah, itu keren banget sih. Dan nih
maksudnya yang bikin kita into langsung ke series ini adalah hook-nya gitu kan. Kalau sebuah film atau series itu harus ada hook. Di opening itu pasti ada hook. Hook tuh maksudnya apa bang? Hook itu adalah pemancing. Kenapa kita bisa mau nonton ini sampai habis gitu. Dan langsung dong kita pas nonton Alice in Borderland ini awal-awal, wah ini apa yang terjadi gitu kan. Pasti kita langsung mikir, misterinya apa? Kenapa mereka bisa tiba-tiba ada laser gitu? Apakah alien kah? Apakah ini Tuhan kah? Itu kita langsung berkonspirasi kan. Ya berjalan series ini makin tegang gitu. Gamesnya menarik semua lagi. Dan maksudnya itu game-game itu sebenarnya yang agak bisa gue bilang kayak Squid Game. Maksudnya kayak game-game yang kita biasa temui. Ya, kita biasa temui cuma kayak ya ada yang kejar-kejaran kan. Kejar-kejaran di apartemen tuh. Yang kejar-kejarannya yang kejar tapi pakai topeng kuda bawa apa tuh namanya tuh? UMP, bukan Uzi ya, mau Uzi kayaknya. Cek, gila lu pakai topeng kuda, siapa yang nggak lari pak? Tapi maksudnya ya game-game kayak itu kejar-kejaran lah, ada game yang harus ya main psikologis dan itu dibagi-bagi tuh jadi beberapa kartu kan, ada yang keriting, ada yang sekop, ada yang hati, ya dan ya ada yang diamond dan mereka itu masing-masing punya makna gitu dari misalnya kayak yang hati itu misalnya gamenya itu yang berhubungan dengan psikologi gitu ya. Nah, kalau misalnya ya hati, psikologi, mental lah gitu loh bisa dibilang. Kalau misalnya yang wajib misalnya tim atau apa ya, gue lupa juga sih jujur aja. Tapi masing-masing tuh lu bisa lihat di kartu-kartu itu melambangkan gamenya apa. Dan lu sepanjang itu lu bakal ikutin seru banget, actionnya gila, sinematografinya gokil meskipun series Jepang, CGI-nya, visual efeknya keren banget. Dan karakter-karakternya baik yang dibunuh di awal teman-temannya itu mati, kayak kita langsung perasaan wah ini jadi Arisu tuh kayak gimana gitu loh. Emosi kita jadi keaduk-aduk, keancur-ancur, apalagi di season 1 terutama ya yang bener-bener puncak lu diaduk-aduk itu sebenarnya season 1. Season 2 tuh lebih ke ini mau ke arah konklusi seperti apa gitu ya. Dan ya balik lagi plot twist yang di akhir itu sangat luar biasa, Aji Gile Konde ya. Gua nggak ngerti lagi di plot twist apa ya itu. Gua gak pernah nemu plot twist kayak gini 4 kali ditipu pak. 4 kali. Plot twist pertama, plot twist kedua, plot twist ketiga, plot twist keempat. Kayak bahkan berpotensi plot twist kelima di season 3 nanti. Ini nggak tahu lagi nih maksudnya apa. Ya buat kalian yang belum nonton, gue sih saran banget sih Alice in Borderland. Luar biasa, keren banget. Actingnya juga nggak main-main pak. Gue suka banget. Ada 2 season, cuman 8 episode doang loh ya. Ya kan? 1 season 8 episode, season kedua 8 episode. Jadi ringan. Maksudnya kayak gue nonton 2 hari kalau nggak salah. Iya. Gak ada ringan-ringan ya. Maksud gue tuh ringan itu adalah lu cepat ya. Maksudnya kayak gue cuma nonton 2 hari doang. Meskipun sampai malam-malam ya gue tonton terus. Wah anjing gue penasaran terus soalnya kayak ini apa sih ya kan. Bikin penasaran ini tentang apa sebenarnya Alice in Borderland ini. Awalnya paling gue jujur-jujuran gue gak terlalu suka awalan kayak sebelum ditawarin teman gue ya Alice in Borderland ya. Gue awal-awal apa sih. Soalnya gue dulu taunya Alice in Wonderland. Kan dulu awalnya begitu dari buku kan Alice in Wonderland. Jadi kayak apa sih kok Alice in Borderland terus isinya kok Jepang? Gak jelas ini kan. Oh, pas gue sekali nonton ketagihan langsung. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke peringkat 1 tapi sebelumnya seperti biasa gue bakal masuk ke honorable mentions. Dan di sini bakal gue bahas beberapa series yang ya bisa gue bilang cukup kompeten untuk masuk top 3 ini, tapi memang belum bisa selevel sama 3 yang bakal gue kasih ini, yang terutama peringkat 1-nya yang menurut gue agak jomplang ya, peringkat 2 sama peringkat 3 sama yang peringkat 1. Peringkat 1 tuh udah kayak gila sih ya. Tapi kayaknya udah pada tahu juga sih, apalagi Ngelantur Corps ya. Ngelantur Corps udah pasti tahu lah peringkat 1 siapa, gue nggak perlu kasih tahu ya. Sumpah guys, gua kira ini kagak ada ujungnya sumpah. Gila kasih studio Ansel sih the best banget. Kagak ada ujungnya pak. Padahal ini mentok. Ini namanya Studio Polar. Kalau kalian pengen cek studio kayak gini, cek di link yang di bawah ya. Oke, di honorable mention bakal gua taruh yang pertama itu ada The Queen's Gambit. Ya, The Queen's Gambit ini lah series catur. Isi 1 season doang dan isi episode cuma 7 doang. Gila gak sih? Cuma 7 episode jadi kayak ini bener-bener lu bisa tonton kapanpun dimanapun dan sama siapapun gitu. Jadi sangat ringan kan bisa gue bilang meski tone-nya itu agak ya apa? Tone-nya itu yang gue suka sebenarnya. Meskipun konsepnya ringan tapi tone-nya itu agak dewasa. Ngerti gak sih? Dalam artian lumayan berkelas lah, bukan kayak series ecek-ecek gitu ya. Gue suka banget color gradingnya, gue suka gitu, karakternya gue suka, simple main catur kayak apalagi yang bikin ini trending kan gara-gara
di saat itu kalau nggak salah Dewa Catur tuh, tau nggak sih? Dewa Catur lagi tanding catur kayak seluruh dunia tuh seluruh dunia lagi, seluruh Indonesia literally kayak di Shopee, Tokopedia itu kebeli semua Pak catur Pak, langsung pada jualan catur gara-gara itu. Ditambah lagi misalnya ada series ini kan yang bikin kita wah ini langsung tertarik banget nonton catur. Dan yang gue suka lagi si Anya Taylor-Joy ya, sekali lagi dia berhasil membawakan peran Beth Harmon ya, yang suka nyabu ya. Bukan nyabu, apa sih, metamfetamin ya? Apa sih? Ya narkoba lah ya, demi bisa memvisualisasikan catur di dinding. Tapi jago sih. Dan kita jadi tertarik banget sama karakter itu, dan itu gue salut banget sama Anya Taylor-Joy, termasuk salah satu aktris yang cukup bagus menurut gue. Dan oke, selanjutnya bakal gue taruh itu adalah Cobra Kai. Cobra Kai ini adalah series yang nggak tahu ya mau dibilang underrated. Kayaknya untuk Indonesia mungkin underrated. Mungkin untuk luar negeri banyak yang suka, tapi kalau buat Indo itu mungkin karena kalian semua para bocil-bocil sudah terkontaminasi dengan Karate Kid versi Chaudhry Parker ya, versinya si Jaden Smith ya. Versi anaknya si Will Smith itu yang tahun 2010 ada Jackie Chan. Ya, mungkin kalian semua taunya, "Bang, Karate Kid kan yang itu." Kalian belum tahu, Karate Kid itu cuma reboot, Pak. Reboot dari versi aslinya. Ya, versi tahun 19 ya, 19 berapa tuh gue lupa ya, sorry ya, nanti gue kasih tau. 19 apa? 84 ya, tahun 1984 ya, Karate Kid original itu yang asli, bukan Mr. Han bukan. Wah, ini bener-bener karate. Apa Karate Kid tapi belajar kungfu, iya nggak? Karate Kid belajar kungfu, judulnya Karate. Nah itu lu kalau lihat originalnya itu bener-bener karate ya, senseinya Miyagi sensei ya, Miyagi ya, Sensei Miyagi gitu, benar-benar karate. Ait. Kalau di Karate Kid yang, nah ini kalau kalian nggak tahu, sebenarnya Cobra Kai ini cerita itu tentang apa? Tentang si orang yang suka ngebully si karakter utamanya. Karakter utama di Karate Kid itu namanya si Daniel LaRusso. Dia tuh dibully sama Johnny Lawrence namanya. Johnny Lawrence, nah kalau bisa kalian taunya Karate Kid yang Chaudhry Parker ya, taunya si Chen tuh yang suka bully kan, si Chen kan. Nah ini anggapannya si Chen nih, ya namanya si Johnny Lawrence. Kalau di akhir itu kan kalau nggak salah dikalahkan dengan tolol ya, pakai hipnotis begini-begini. Apa ya? Gue nggak tahu di asli ada atau nggak tuh begini-begini bisa ikutin gitu. Mungkin ada ya, gue juga nggak tahu. Meskipun gue atlet wusu, tapi di wusu sih tidak ada seperti itu. Cuma kalau di Karate Kid asli itu begini Pak. Ini terus habis itu gini. Wah, ditendang. Wah, bener-bener sampai jatuh. Menangnya gara-gara itu, bukan gara-gara salto belakang. Kalau itu salto belakang kalian Tantiau ya? Iya, malah salto belakang yang di Karate Kid. Cuman, nah ini lanjutannya. Jadi setelah si Johnny Lawrence ini kalah di pertandingan, ketika dia udah gede, hidupnya kayak gara-gara satu pertandingan itu dia kalah. Langsung mabuk-mabukan, hidupnya susah cari kerja gitu ya. Sedangkan Daniel LaRusso, tokoh utama di Karate Kid, udah sukses ya. Gila, jadi orang kaya, punya keluarga, istrinya cakep, punya anak. Tapi di change side di sini di series Cobra Kai ini adalah lu langsung masuk ke perspektifnya si Johnny Lawrence gitu. Karena terutama kita si Johnny Lawrence sensei, jadi dia bikin lagi perguruan Cobra Kai. Cobra Kai itu ya ini perguruan yang jahatnya dulu gitu. Nah ini menarik banget dan menurut gua bisa ditonton segala umur. Menurut gua bener-bener asik, nano deh rasanya lu nonton series ini ya. Mau ada season ke-6 lagi ya, udah 5 season, mau ada season ke-6, jadi kayak lu bayangin aja ya, kalau udah 6 season artinya kan banyak banget penonton yang suka gitu. Dan ya jujur gue nontonnya bener-bener gak ada beban gitu, lu kayak enak banget sih nontonnya, seru banget, seru-seru. Dan ya terakhir untuk honorable mention mungkin gue masukin Better Call Saul kali ya. Karena Better Call Saul ini ya spin off dari Breaking Bad yang ya the best gitu. Jadi kayak Better Call Saul, siapa yang nggak mau lihat perspektifnya si Saul Goodman sebagai pengacaranya si Walter White, ya Mr. White nih. Ini pengacaranya di sini lebih jelas lagi, lebih ke arah prequel lah ya. Sebelum Breaking Bad terjadi, ini seperti apa kejadiannya, si Saul Goodman ini siapa, dan yang jujur aja kalau Better Call Saul, gue pengen nonton gara-gara gue nonton Breaking Bad. Jadi gue langsung pengen ini Saul Goodman gimana sih karakternya. Jadi gue nonton Better Call Saul. Dan ya meskipun gak sebagus Breaking Bad, tapi secara sinematografi gue harus jujur lebih bagus jauh daripada Breaking Bad, Pak. Ngomongin sinematografi ya, ini saudaranya sama Vince Gilligan. Gila sih, itu sinematografinya cakep banget. Banyak angle-angle-nya. Itu semuanya berbicara gitu, angle-nya kayak cerita. Lu kayak cuma lihat satu foto ini ada satu scene gue lupa ya, satu scene kayak itu namanya frame shot ya. Kalau kalian nggak tahu frame shot itu adalah jadi lu ngelihat di satu frame ini, jadi ada frame lagi
Nah, ini karakternya di dalam frame itu. Dan kita bisa lihat di sini ada 2 frame gitu dibagi antara si pacarnya si Saul Goodman ya, si namanya Kim Wexler ya, si Kim Wexler sama si jadi artinya apa? Kesannya kok loh ini kok mulai ada perpecahan gitu. Ini semuanya bercerita. Ya, itu bagus banget jujur. Meskipun ya jujur aja season 1 sampai 3 itu gua agak mau mabok ya gue nonton nih. Lambat banget jujur kalau mau ngomongin fase. Lu ngomong Breaking Bad lambat, ini jauh lebih lambat. Jadi ya buat lu bocil sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rekomen lah. Nah, ya tapi lanjut lagi aja. Lu daripada ngomong shadow-nya, ini bisa gue bilang Better Call tuh cuma sekedar shadow-nya doang dari series yang sebenarnya. Kita lanjut deh, The Champion of the Champion. Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. Oke. Breaking Bad. Jujur kalau mau ngomongin, gue selalu bagi ya mengenai series terbaik atau film terbaik sama series atau film favorit. Kan gue selalu berbedain ya. Ada yang namanya subjektif sama objektif. Tapi ini series bisa gue bilang dua-duanya ya. Mau bilang favorit iya, mau dibilang terbaik iya. 10/10 gak ada yang bisa nyamain levelnya dibanding sama Money Heist sama tadi Alice in Borderland. Jauh jujur. Mau top sama-sama top 3 tapi oh iya jauh banget jujur. Paling mungkin kalau mau ngomongin yang bisa ini tuh kayak The Sopranos atau misalnya kalau mau ngomongin genre lain kayak Friends. Memang Friends ada di Netflix sih, tapi menurut gua kurang layak ya masukin di top 3 karena ini bisa dibilang sitcom, jadi kurang masuk. Tapi memang terbaik. Kayak The Sopranos itu tapi kan ya bukan di Netflix, jadi ya Breaking Bad ini nggak ada lawan sih buat gue di Netflix sih. Jujur aja, lu mau sebutin deh ya, yang menurut lu yang terbaik apa? One Piece. Dibully lagi gue. Ya oke gitu, maksud gue Breaking Bad, gue nggak usah ngomong banyak, sebenarnya Breaking Bad udah tahu sendiri secara plot cerita, secara grafik nggak ada menurut gue yang senaik ini. Grafiknya bener-bener kayak lu di bawah scene 1 makin bagus, 2 makin bagus, 3, 4 itu makin kayak begini terus, gak ada turunnya sama sekali. Ya series itu biasa ada yang 1, 2 bagus, 3-nya wah udah mulai gitu kan. Oh ini gila bener-bener gini, dan puncaknya bener-bener ceritanya di season 5-nya gitu. Di season 5-nya bener-bener yang sampai si hanya mati Ozymandias itu series gitu kan. Lu sendiri sampai kayak gitu, apalagi gua nonton sampai jam 3 subuh Pak. Sampai jam 3, sampai jam 4 gue tontonin terus kagak ngantuk-ngantuk gue nonton Breaking Bad. Satu-satunya yang bisa bikin gue sampai subuh-subuh gue bela-belain deh nonton Breaking Bad. Sumpah ada demi apapun ya. Apalagi kucing-kucingan itu balik lagi. Yang bikin kita tertarik itu apa? Kucing-kucingan antara si Walter White sama si ini saudaranya lu pada bisa dibilang ya kan. Ya si Hank. Itu lu bayangin Walter White kriminal, villain, tukang jual narkoba, metamfetamin sama saudaranya ini si Hank. Ya, sebenarnya bukan saudaranya sih ya. Ya kakak ipar bisa gue bilang. Nah si Hank ini BNN buset. BNN kalau kalian kata BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Gila lu. Mereka deket ya, hari gue liat barbekyuan kan, makan bareng. Kita yang nonton begini. Si Walter White, waduh kayak mungkin dia juga deg-degan. Mereka kayak family friendly. Kita pasti langsung bayangin, wah gimana nih kalau misalnya ketahuan sebenarnya. Nah itu yang lu bakal rasain nanti di season 5. Bener-bener hati lu kayak diacak-acak parah banget. Ya itu gila sih, apalagi ketahuannya gara-gara di toilet kan, inget gak lu? Di toilet, di kloset kan ada Tata tadi ya. Loh anjing itu pas gua nonton bagian itu sih, oh my god man. Hati gua gila loh. Kata itu lo udah pasti langsung gila sih si Walter White. Nah kita juga lihat bisa pendalaman karakternya Pak. Pendalaman karakter setiap karakternya. Walter White dari yang awalnya cuma bapak-bapak biasa gara-gara didiagnosis kanker sampai kayak gitu, sampai jadi villain asli gitu. Dari bapak-bapak keluarga baik-baik jadi villain asli. Sama istrinya juga dapat pendalaman karakter. Orang lu pada bilang, oh bang apa lu bang yang bikin Breaking Bad menurut gua agak kurang Skyler White bang. Banyak. Lu nggak ngerti men. Lu kagak ngerti gitu loh. Banyak bilang, gue sih suka Breaking Bad tapi gara-gara Skyler gue jadi kurang. Nggak gitu konsepnya. Justru itu yang menambah, balik lagi kayak si Arthur itu bangsa tadi. Kayak si Arthur itu tadi, gue bilang Skyler White itu adalah sosok karakter yang bisa gue bilang memang ditujukan bikin kita kesel. Dan itu menambah another layer untuk kita nonton series ini. Dia selingkuh lah, anjing itu sih bangke sih. Udah selingkuh, pinjemin duit, ya kan? Where's my money?
Aduh, gitu. Aduh gila itu sampai dia sampai dari ketawa itu perubahan emosinya lu lihat. Bryan Cranston dia menang, harusnya menang ini banyak nggak sih piala, gue nggak lihat ya pendapatan dia secara achievement, tapi gue yakin dia pasti menang best actor banyak banget sih, gue yakin kategorinya pasti banget, gue yakin karena emang itu dewa banget itu. Bryan Cranston sih jago banget sih di situ, jujur itu aktingnya keren banget, dan itu yang bikin kita benar-benar suka ketika dia berantem sama si Jesse Pinkman. Lu gak berantemnya kayak beneran, itu kayak bukan acting, bener-bener tonjokannya gue rasa kayak anjing. Itu gue kayak serasa di jalan ngelihat ojek online lagi berantem lawan ojek asli gitu. Lagi gebuk-gebukan di jalan gitu. Wah anjing seru juga ya, seru juga ya. Nah itu perasaan gue seperti itu, deket-deketan gitu ya. Tambah lagi sinematografinya meskipun ya balik lagi kalau mau ngomongin Better Call Saul lebih gila lagi, tapi ini juga 3 shot yang paling gue inget sampai sekarang nih. Ini bisa gue sampai inget shot-shotnya karena emang ikonik banget. POV shot di Breaking Bad itu sering banget kalau lihat, kayak si Jesse Pinkman gue paling inget tuh ya lagi pegang scope dari POV sih, dari barang dia sering kasih point of view. Jadi kalau kalian belum tahu POV itu adalah point of view ya. Jadi bilang first person bisa dibilang. Tapi ini first person jadi dari barang biasanya. Jadi kayak scope misalnya dikasih gerak. Jadi di ini kita juga gerak-gerak gitu. Jadi kesannya unik, dapat kesan yang enak kita lihat ya. Ada scene ketika di rumahnya si Jesse ya, itu ada vacuum cleaner. Itu kita kasih lihat tuh POV shot dari vacuum cleaner lagi jalan. Ya kan? Itu unik banget. Jadi kayak nggak bosan gitu loh, nggak bosan. Banyak banget lagi cuci ini, lagi masak narkoba, itu semua banyak banget gunain POV shot. Kedua apa? Time lapse, sering banget pakai time lapse pak gue. Time lapse itu benar-benar jadi ciri khasnya juga banget ya, apalagi pas misalnya Jesse Pinkman lagi nungguin si Mike ya. Nah itu kayak Mike aja dikasih pendalaman karakternya. Itu the favoritnya fans gak sih? Mike itu favoritnya banget sih. Dan gue juga jadi suka banget sama si Mike Ehrmantraut karena memang karakternya baik banget deh. Jago lagi, berantem gila, itu udah kakek-kakek tapi mau dewa banget. Tapi ya dibunuh, jadi kita juga kesel banget sama Walter White jadinya. Ya, maksudnya ya ketika dia lagi nungguin tuh si Jesse Pinkman time lapse lagi, itu kan disuruh ikutin kerja sama si Ghost Spring ya, kasih ikutin kerja time lapse, langit, gerak awan itu time lapse-nya sering banget. Terus dikasih sering juga wide angle, itu sering banget ya. Landscape itu benar-benar sering banget tuh ya. Jadi seolah-olah kita dikasih nafas. Jadi ketika udah tegang terus scene udah naik banget di puncak, kasih belakang kita dari shot dari wide angle, jadi kesannya ada nafas dulu gitu ya. Jadi enak banget, fasenya rapi banget, villainnya gila semua. Lu mau dari Tuko Salamanca di season awal juga udah brutal. Wah tuh yang pas dia gebuk-gebukin itu kayak si Walter sampai sampai tengok. Si Tuko Salamanca actingnya gokil, dan Gustavo Fring ya he is the best of the best. The greatest TV series villains of all time. Lu mau debat sama gue. The greatest TV series of all time villain ya. Itu Gustavo Fring gila. Pas terakhir pas mau mati aja masih gentleman pak. Mau mati aja udah masih pakai dasi begini. Gila, muka udah tengkorak lu kayak logika nggak masuk ya, logika nggak mungkin dia bisa, tapi dikasih lihat begitu kan kesannya. Terus tik-tik bomnya, lihat tuh fasenya ticking bomnya dapet. Dari yang itu mukanya si itu dulu si Hector kan. Marah kan, kasih shot ke bawah, roda, buka ini dulu, Gustavo Fring, deng, gila itu sih, makanya itu ticking bomb selalu dapet, setiap season, memang ada beberapa season kayak, ada satu episode filler bahkan Fly tau gak, isinya satu episode cuman buat nangkep nyamuk, itu menurut kayak, nggak ada penting-pentingnya nyamuk memang, tapi itu nafas gitu loh, itu nafas, lu udah tegang-tegang kasih sedikit ini apa sih maksudnya apa gitu, tapi ya, menambah another ini ya humor sedikit gitu, jadi humornya dapet, actionnya dapet, thrillernya dapet ya, ceritanya tegang, gua nggak ada, gua nggak ada kelemahan. Lu ada nggak kelemahan buat Breaking Bad? Menurut lu? Nggak, gua sih nggak nemuin. Lu paling bocil-bocil yang nggak bisa fase lambat, iya kan? Paling orang-orang yang memang bukan selera lu gitu. Memang selera lu kebanyakan nontonnya She-Hulk misalnya gitu ya. Mungkin lu nonton She-Hulk berulang-ulang gitu tiap bulan nonton She-Hulk. Bang, gue suka banget dong nonton She-Hulk bang, seksi bang. Ya mungkin lu gak suka sama seri kayak gini gitu loh. Karena ya setiap episodenya lambat, semuanya per detail-detail dikasih lihat. Tapi ya itu menurut gue yang
bikin di akhir sampai setegang itu karena awalannya itu selambat itu, sepelan itu untuk menceritakan setiap karakternya diekspos gitu loh. Detailnya dapet, itu gokil banget. No debat 10/10 buat Breaking Bad ya, makanya nomor 1 ya. Tapi ya coloringnya juga bagus banget ya kalau Breaking Bad. Coloringnya Unik banget. Unik. Dan Albuquerque kan, di Albuquerque dengan ya, perbatasan antara Amerika sama Meksiko, panas banget udah otomatis, dan udah pasti color gradingnya agak yellowish ya, yang kesannya seperti itulah, dan itu bikin kita nontonnya feels good dibanding maksudnya kayak kalau misalnya kita compare nih sama Cobra Kai, itu kan feelsnya beda lagi kan. Kalau Cobra Kai tadi kan kayak buat anak-anak, jadi kayak lebih color kontras gitu, mainnya kontras colorful. Kalau ini lebih yang tone-nya lebih agak apa ya, jadi agak saturated ya kayaknya ya, agak saturated, tapi ya dapat feel-nya tuh dapat jadinya. Feel keren, kriminalnya tuh dapat tuh. Kriminalnya itu. Color-nya keren banget jadi ya. Every aspect sih, jujur, every aspect, editing semuanya. Vince Gilligan sih jujur lu gila sih, gokil lu Vince Gilligan sih anjir. Ya, cuman sayangnya di El Camino yang terakhir filmnya, satu film tuh agak kurang sedikit ya. Meskipun tetap bagus, cuman memang agak kurang. Mungkin dia emang formatnya jagonya di series kayaknya si Vince Gilligan ya, bukan di film gitu ya. Oke, ya paling seri-seri Bang loh. Stranger Things Bang. Atau Bang, One Piece Bang. Wah, pasti banyak yang One Piece ya. Atau siapa apa lagi yang Wednesday. Squid Game. Sebenarnya Squid Game itu bagus, jujur. Mau orang bilang overhype, jujur emang overrated, tapi kalau buat gua, kalau misalnya sebelum nonton Alice in Borderland, kalau gua kan selalu nonton Squid Game dulu baru Alice in Borderland soalnya kalau gua. Jadi kesannya bagus Squid Game. Tapi kalau udah ada Alice in Borderland dengan tema yang mirip-mirip, wah jadinya ketutup banget ya, kebanting banget. Jadi ya gua belum bisa masukin, bahkan di top 10 juga agak mungkin sulit ya. Mungkin bisa. Unik juga sih Squid Game menurut gua juga, maksudnya nggak jelek kok. Banyak yang bilang kurang bagus, Squid Game bagus jujur. Tapi memang karena Alice in Borderland lebih gila, agak jauh. Atau apa? Lo kalau Wednesday ya terlalu janganlah ya. One Piece, come on lah, serius jujuran aja lah. Ya kalau buat anime live action ya orang bilang The Witcher. Mungkin bukan selera gua aja, mungkin The Witcher bagus tapi mungkin bukan selera gua. Atau Peaky Blinders, menurut gua overrated jujur. Kalau Peaky Blinders gua overrated banget. Terlalu biasa lah lu, genre kriminal kayak gitu masih banyak yang lebih gila gitu buat gua ya. Bahkan Sherlock Holmes menurut gua lebih bagus. Sherlock Holmes si Benedict Cumberbatch lebih bagus menurut gua dibanding si Peaky Blinders gitu. Oke, ya gitu aja. Kalau kalian punya rekomendasi series Netflix yang belum gua sebutin, Lucifer atau apa ya, banyak lah ya. Banyak yang gua suka kok sebenarnya. Kayak The Sandman gua juga suka. Series lu belum nonton ya? Bagus banget The Sandman. Kalau kalian pengen, Bang, mau rekomendasi yang banyakan lagi dong? Ada banyak ya. Bisa pesan berapa lama, kita bisa besok pagi, Pak. Kalau gua ngomongin Netflix banyak-banyak. Tapi ya itu kalian tulis aja di kolom komentar yang belum gua bahas, yang bagus-bagus tuh apa aja seriesnya. Dan yang paling kalian setuju dari top 3 gua atau honorable, yang paling kalian setuju yang mana? Tulis di kolom komen di bawah. Dan ya, seperti biasa, gua akan selalu mempromosikan baju gambar gua sendiri, Pak. Ini Yalah ya. Lu lihat detailnya ya. Ini sablonnya plastisol, jadi lu mau berapa tahun pun itu nggak bakal luntur, jujur. Karena plastisol bener-bener manual dan gambarnya juga manual, Pak. Pakai tangan gua, lu dari tangan gua ya. Jadi ya seninya lu kayak, lalu konsepnya, konteksnya, filosofinya itu dari otak gua semua. Idenya ya itu bener-bener baju Spider Fisher, kalian bisa beli di link yang di bawah di Tokopedia, gampang banget cara belinya. Dan ini juga banyak banget nih ya baju-baju lainnya juga yang nggak kalah kece. Ada yang buat couple, ada yang samurai Vader, banyak banget ya. Oke, gitu aja dari gua. Kita oh ya, sebelum gua tutup, seperti biasa kalau mau join grup WhatsApp, join aja ya. Linknya gue udah taruh di bawah. Kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue seputar perfilman, TV series, dan lain-lainnya, TikTok, Instagram juga linknya di bawah. Dan kalau ada yang mau nyawer, silahkan. Sawerannya ada di bawah linknya. Gitu aja, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.